Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Referen Mazmur tanggapan. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitahukan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergemalah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini juga bangsa kita merayakan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. 93 tahun yang lalu, orang muda Indonesia dari berbagai suku, bangsa dan dari berbagai suku dan bahasa sepakat untuk menyatukannya menjadi satu bangsa, satu bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Hari ini kita mendengar dalam Injil, Tuhan Yesus memilih dari sekian banyak muridnya menjadi yang disebut rasul. Ada 12 orang. Saya tidak begitu
tahu di antara mereka ini siapa yang termasuk masih muda. Kalau dalam buku pedoman pastoral untuk orang muda itu yang masih muda umur 13 sampai 35 tahun dan belum menikah. Jadi mereka ini pasti ada yang sudah menikah. Atau kalau kita lihat gambar-gambar itu ada yang sudah nampak tua, yang jenggotnya sudah beruban, rambutnya juga. Tapi ada juga yang masih muda. Ya sudah kita lupakan usia mereka, tapi yang pasti bahwa setiap orang sesuai dengan kehendak Tuhan dipanggil, dipilih, dan ditetapkan supaya mengambil bagian dalam karya pewartaan Tuhan untuk banyak hal. Dalam Injil tadi kita dengar orang sakit disembuhkan, orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat bisa dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Itu adalah tugas dari setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan. Terlebih kita semua, kita dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi Tuhan dalam mendatangkan kebaikan dan menyalurkan berkat dan kasih karunia Allah kepada sesama kita. Berkat pewartaan dari para rasul, banyak bahasa disatukan dalam Kristus, banyak suku, banyak bangsa disatukan dalam Kristus, dan semua menjadi satu bangsa dalam Kristus dengan Kristus sebagai kepala. Semoga kita semua dalam segala usaha dan perjuangan kehidupan kita tidak menjadi orang yang menghancurkan berbagai suku, bangsa, dan bahasa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, tapi kita semakin berusaha untuk menyatukan segala perbedaan yang ada dalam diri setiap orang dan membawa mereka untuk semakin bersatu dan mengenal Tuhan dalam hidup, dalam karya, dan dalam pengalaman apapun yang dijumpai setiap hari. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.